Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Jangan lupa untuk membiasakan diri kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita hari ini masuk ke kegiatan subtema 1, tema 2, pembelajaran pertama. Pertama, kita akan mengetahui mengenai manfaat tumbuhan di sekitar kita. Coba kita amati lingkungan di sekitar kita, ya. Ada tumbuhan apa saja di lingkungan sekitar kita? Nah, tumbuhan itu ya memiliki banyak manfaat. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuhan untuk memenuhi banyak kebutuhan manusia. Di antaranya ada kebutuhan sandang, pangan, papan ya, kebutuhan makanan, kebutuhan lalu juga rumah, ada rumah dari kayu ya, yang pondasinya dari tumbuhan, dari batang. Lalu juga ada buat untuk makanan bahkan sampai untuk kesehatan. Makanya kita harus bersyukur ya. Nah, ini bukan hanya untuk manusia saja, untuk hewan juga ya sebagai makanan. Sangat bermanfaat sekali ya tumbuhan di sekitar kita hadir. Tumbuhan juga hadir bermanfaat untuk oksigen ya, menghasilkan oksigen, rindang ya untuk kita berteduh jika kepanasan. Maka kita harus menjaga ya tumbuhan di sekitar kita. Nah, lalu selanjutnya, ketika tadi kamu tahu mengenai manfaat, kamu akan membaca kegiatan eh, dongeng mengenai ini ya, mengenai tentang rubah dan buah anggur. Kamu baca dulu ya. Nah, lalu kamu tahu nggak kalau fabel, ya jadi dongeng itu, dongeng rubah dan buah anggur, dongeng berupa mengisahkan tentang hewan atau binatang itu termasuk jenis cerita yang namanya fabel. Fabel adalah dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang. Nah, kamu baca ya nih. Nanti kamu baca tentang rubah dan buah anggur. Nah, terlihat ya rubahnya. Setelah kamu nanti membaca, nah ada beberapa pertanyaan ya setelah kamu baca. Siapakah tokoh dongeng itu? Lalu apa yang ia lihat? Lalu apa yang ia rasakan setelah melihat benda itu dan segala macamnya. Nomor 1 sampai 5. Nanti kamu lihat ya, kamu baca ya. Kamu sesuaikan kira-kira apa sih jawabannya. Lanjut. Nah, selanjutnya ya. Jadi di dalam matematika itu ada yang disebut dengan sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Penjumlahan. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung atau berhitung terhadap dua bilangan. Dua bilangan itu dua bilangan yang memenuhi pertukaran. Jadi gini anak-anak mudahnya, ya, sifat komutatif ini eh, kalau kalian lihat ini ada A dan B ya rumusnya. Sifat komutatif ini ditemukan di penjumlahan dan perkalian. Kalau bagian A kamu ubah menjadi bagian B, hasilnya tetap sama. Jadi komutatif itu pertukaran yang hasilnya ya letaknya diubah, tapi hasilnya tetap sama. Mau yang angka yang ditambah di depan dan angka yang ditambah di setelahnya itu hasilnya sama. Ini Bapak ada tulisnya ya, ada jelasan bahwa sifat ini dirumuskan sebagai berikut: A plus B sama dengan B plus A dan hasilnya sama C. Meskipun ini maksudnya A dan B itu apa Pak? Ini angka yang ingin dijumlahkan. Kalau kamu balik keduanya tetap akan sama hasilnya. Contoh ya. Nih, ada nih kamu lihat ya, kamu perhatikan. Jumlah anggur yang kiri itu sebanyak 25. Lalu jumlah anggur yang kanan sebanyak 14. 25 ditambah 14 sama dengan 39. Bagaimana dengan penjumlahan 14 ditambah 25? Nah, kan kalau 25 ditambah 14 sama dengan 39. Lalu kalau kita balik 14 ditambah 25, apakah hasilnya juga 39? Ya, tentu saja hasilnya sama dengan 39 juga. Jadi 25 ditambah 14 sama dengan 14 ditambah 25. Maksudnya adalah 25 ditambah 14 sama dengan 39. Meski dibalik 14 ditambah 25, maka hasilnya pun tetap sama 39 dan itu disebut dengan sifat komutatif
Jadi dibalik tetap sama hasilnya ya. Ini ada di operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Nih, pertama ada nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kamu nomor 1 sampai nomor 5 ya, 133 tambah 52 sama dengan sama. Nah, coba kamu isi ya, kira-kira 152 ditambah 133 hasilnya sama atau tidak sih? Nah, kamu coba isi ya. Nah, kamu buat kesimpulan, apakah yang kamu dapat simpulkan? Nah, apakah 152 ditambah 133 yang nomor 1 bagian bawah nih sama dengan 150 yang pertama ini ya? Ya, apakah 133 ditambah 52 hasilnya kan 258. Apakah sama dengan 152 ditambah 133? Nah, kamu coba hitung ya. Lalu, lalu bagaimana dengan hasil penjumlahan bilangan lain? Lalu next. Nah, kita masuk ke kegiatan menyanyi. Rasti mengamati di sekitar rumahnya banyak terdapat tanaman. Ada taman bunga dan yang lainnya. Nah, lalu saat kamu baca, nah, Rasti merasakan keberadaan tanaman di sekitar rumahnya yang membuat udara terasa sejuk. Nah, lalu Rasti sambil merangkai bunga, Rasti menyanyi lagu berjudul Bunga Hiasan. Nah, kamu nyanyi ya lagu Bunga Hiasan nanti di rumah. Lagu Bunga Hiasan ini termasuk dengan tempo andante atau tempo sedang, ya, artinya sedang. Nah, ini lagunya ya, Bunga Hiasan. Nanti Bapak akan kirimkan lagunya seperti apa ya. Nanti Bapak akan kirimkan videonya. Nah, setelah tadi kamu bernyanyi, kamu juga harus memahami bermain pola irama lagu. Jadi irama itu panjang pendeknya bunyi yang dapat dihitung dengan ketukan. Biasanya ketukan ya ini seperti detak jarum jam ya, atau biasa digunakan dengan menggunakan dengan dipukul atau apa namanya tepukan tangan ya, 1 2. Nah, kamu baca, nah kamu pahami mengenai dengan irama lagu. Jadi kalau dalam bernyanyi itu ada panjang pendeknya bunyi atau panjang pendeknya nada. Jadi ada lagunya yang sedang, lagunya yang cepat, ya, lagunya yang jadi kamu kalau sering sering dengar ya, ada lagu yang temponya yang cepat, ada temponya yang pelan. Nah, kamu ya, nih ada contoh pola iramanya, ketukannya. Nah, kamu apa namanya kamu perhatikan dan kamu baca. Itu saja untuk hari ini. Anak-anak semangat dan selamat mengerjakan.